melengkapkan, aturan disiplin karena dalam peraturan pun sudah jelas, ada PP-nya terkait dengan, disiplin PNS ya dan, saya rasa ini, tidak tidak ada menjadi masalah, kemudian cukup jelas juga ya untuk pengisian, LKE ini. Kemudian yang B, adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin kode etik atau kode perilaku. Nah ini, sudah dimonef atau belum terhadap, evaluasi pelaksanaan disiplinnya? Apakah, apa namanya, disiplin, sudah dilaksanakan atau belum, kemudian hukumannya sudah berjalan atau belum. Nah ini, dilakukan, monef, kemudian bukti dukungnya berupa laporan monef. Kemudian bagian yang kelima adalah pelaksanaan evaluasi jabatan. Yang A, unit kerja telah mengimplementasikan standar kompetensi jabatan. Nah, ini D, SKJ belum diimplementasikan, yang C, unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan, yang B, seluruh jabatan sesuai dengan kebijakan pusat, yang A, unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan untuk sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Nah, ini saya rasa tidak ada masalah ya, sudah cukup jelas yang terkait dengan standar kompetensi jabatan, bahwa setiap jabatan itu mempunyai standarnya, sehingga ketika ada perekrutan jabatan ini sudah disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan yang ada. Kemudian yang B, unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ-nya. Nah, ini layeringnya ada E, ada sampai dengan 5, E, evaluasi jabatan belum dilaksanakan, evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ, kemudian evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian besar berdasarkan SKJ, kemudian yang D, pada seluruh jabatan namun belum memberikan dampak pengembangan SDM, kemudian yang A, evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM. Nah, ini udah cukup kompleks ya untuk layering-nya dan yang pasti ini kita sudah tidak di E ya, saya rasa kita paling tidak sudah di D ke atas untuk pertanyaannya. Kemudian kita beralih ke bagian yang selanjutnya, sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai, ini ya atau tidak. Ini artinya dapat diakses oleh kepegawaian itu pegawai setiap pegawai itu memiliki akun username dan akun sehingga di sana dia bisa mengakses, dia bisa melihat profilnya dia seperti apa, data-datanya seperti apa, kemudian apabila tidak sesuai, kemudian apabila pembaruan dia dapat melapor ke PIC-nya atau BKD atau kepegawaian setiap unit kerjanya. Nah, seperti itu. Karena saya rasa ini tidak ada masalah dan sebagian memang sudah memberikan hak aksesnya kepada pegawai untuk mengakses ya karena di sistem informasi kepegawaian itu bisa saja ada terkait dengan absensi, bisa saja terkait dengan diklat, laporan kinerja. Nah, ini tergantung ya, tapi kalau dulu ketika beberapa tahun yang lalu ini masih sistem informasi kepegawaian itu hanya diakses oleh yang tertentu saja seperti BKD, seperti unit pengelola kepegawaiannya sehingga pegawai-pegawai yang lain ini tidak bisa mengakses ya tidak bisa login tapi hanya bisa melihat saja. Tapi sekarang sepertinya pertanyaan ini sudah tidak ada masalah. Artinya pegawai sekarang sudah bisa mengakses informasi kepegawaiannya seperti itu ya. Kemudian ini untuk area manajemen SDM. Nah, sampai ke area manajemen SDM, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau ada silahkan, kalau tidak kita lanjut ke area penguatan akuntabilitas. Silahkan Bapak dan Ibu.
Ya, Pak. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini kami dari Bapeda Bu. Ini tadi terkait peta proses bisnis. Nah, kalau di Bapeda itu kan terkait dengan perencanaan kabupaten. Jadi kalau seumpama kami unit, berarti yang penilaian PMRB itu di unitnya ya Bu ya? Ya. Di unitnya ya. Berarti kalau di unitnya, berarti kalau proses bisnis, apakah kami bisa ini seperti proses dari Renstra? Kalau unit ya dari Renstra mungkin itu, apakah termasuk dari penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA? Apakah itu bisa dimasukkan di dalam proses bisnis? Peta bisnis gitu nah? Iya Bu, bisa. Kita berawalnya kan kita menyesuaikan dari Renstra unit kerja. Seperti itu kan, peta proses bisnis kan didasarkan pada apa namanya Renstra kita, pada apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Iya, itu bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan sebagai proses bisnis ya? Iya. Oh ya? Iya. Oh ya. Dan nanti akan diturunkan ke dalam SOP-nya. Nah, SOP misalnya bagaimana tadi membuat perencanaan seperti itu kan ada SOP-nya kan Bu. Itu kan sebelumnya kita membuat dulu peta proses bisnisnya seperti itu. Ya, insya Allah. Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tanya Mbak. Iya, silakan Bu. Dari DPMPTSP. Iya, silakan. Terkait perjanjian kinerja individu. Ya. Tadi dijelaskan terhadap pernyataan AB dan sampai dengan C. Nah, itu untuk evidennya gimana tuh Mbak? Kalau untuk yang pertama mungkin evidennya udah jelas itu PK-nya gitu ya. Nah, terus kalau yang B dan C itu evidennya apakah cukup PK juga ataukah berupa cascading atau seperti apa tuh Mbak? Iya. Sebentar dulu Mbak, terima kasih. Iya, baik. Iya. Bisa berupa ini juga, cascading bisa, PK-nya kita juga bisa. Kan kita kan pasti setelah sebenarnya kalau yang untuk ditanda tangan kan tidak ya, kita tidak. Tapi kita membuat aja cascading-nya seperti apa, dan setiap individu itu ya punyalah terkait dengan ininya sendiri, apa namanya, PK-nya sendiri. Nah, seperti itu Mbak. Oh, iya. Baik, terima kasih Mbak. Iya, baik. Mbak, mungkin satu lagi. Ya, Saya di awal sempat tidak jelas karena jaringan mungkin Mbak. Terkait, mohon maaf saya mungkin kembali ke awal lagi untuk SK tim RT. Ya, silakan. Nah, untuk kalau kami di unit itu gimana Mbak? Tadi sempat saya dengar Mbak bilang, cuma tadi kita bahasnya di awal di pusat ya Mbak ya. Iya. Nah, untuk tim RB itu kan ditangani oleh Bupati atau minimal Sekda. Nah, bagaimana dengan kami di unit Mbak? Ya, di sini kalau kita lihat dari pertanyaan unit, ini ada itu pertanyaan terkait dengan tim. Iya. Nah, itu kita bikin juga Bu, kita bikin untuk level unit. Kita bikin level unit itu yang nanda tangan Bapak Kepala aja. Kepala dinas ya Mbak ya? Iya, Kepala dinas. Iya. Terima kasih Mbak. Iya Bu, baik. Iya, masih ada lagi? Iya. Kan yang pertama tadi sudah ada di kan sisanya yang reportkan. Apa itu ada pertanyaan di Zoom?
Ya, baik ya. Iya, Pak, silakan. Ada yang mau ditanya? Baik. Iya, Bapak dan Ibu, tadi sepertinya saya salah lihat ya. Saya tadi buka ke unit ya, LKE unit ya. Untuk di LKE pusat ini ada pertanyaan yang terkait dengan SPBE. Nah, mungkin Bapak dan Ibu udah tahu ya, SPBE sendiri itu dievaluasi juga oleh Deputi Kelembagaan. Nah, sehingga saya pikir untuk mengisi LKE yang terkait dengan SPBE itu tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, karena di setiap provinsi atau Pemda itu juga memang sudah merancang SPBE yang terkait dengan evaluasi SPBE juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk SPBE ini untuk ke dalam tata laksana. Seperti itu ya. Kemudian tadi juga untuk area di SDM ini ada pertanyaan terkait dengan penerimaan pegawai. Nah, penerimaan pegawai ini kita tidak ada masalah ya. Ini bisa dianggap adalah pertanyaan bonus ya, karena semua sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan semua evidence dapat disertakan ya dengan mudah ya. Jadi ini sudah tidak ada masalah. Kemudian tadi penetapan kinerja individu, kemudian jabatan ya, jabatan dilakukan terbuka, ini juga tidak ada masalah karena semua unit kerja, unit organisasi, Pemda, provinsi, kota ini sudah melaksanakan promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Kemudian aturan disiplin, evaluasi jabatan, informasi kepegawaian. Nah, ini sistem informasi kepegawaian ini untuk bukti evidence-nya bisa saja di capture saja poin-poin apa saja yang ingin kita tonjolkan dalam sistem informasi kepegawaian kita, bahwa menurut kita ini kita unggul, ini kita sudah bagus, ini ada apa fungsi-fungsi yang kita sudah bisa lakukan di sistem informasi kita, atau mau memberikan hak akses kepada evaluator juga memungkinkan juga, sehingga kita bisa melihat apa isi sistem informasi kepegawaian yang ada di unit kita. Nah, itu seperti itu, bisa evidence-nya seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke area ke-6, itu adalah area penguatan akuntabilitas. Nah, penguatan akuntabilitas ini sendiri evaluasinya itu sudah dilakukan sendiri ya, namanya evaluasi SAKIP. Nah, evaluasi SAKIP. Nah, nilainya pun kita evaluasi SAKIP itu masuk ke dalam hasil ke dalam hasil dari evaluasi RB ini. Nanti ada namanya adalah penilaian hasil. Itu salah satunya adalah evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB juga. Nah, di sini untuk pertanyaan akuntabilitas ini yang kita tanyakan di LKE itu adalah terkait dengan bagaimana keterlibatan pimpinan. Nah, ini yang kita tekankan adalah keterlibatan pimpinan yang tidak kita tekankan pada penilaian kita. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah ketika penilaian SAKIP kita berapa, sehingga penilaian di RB juga harus menyesuaikan ya. Artinya walaupun ini adalah penilaian mandiri kita, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan SAKIP kita seperti itu. Jadi walaupun memang di sini kita lihat ya Bapak dan Ibu pertanyaannya ini keterlibatan pimpinan yang memang apa ya sedikit bukti dukungnya itu dokumentasi dan sebagainya, tapi sebenarnya hal ini pun bisa dilihat juga dari hasil SAKIP, sehingga nanti untuk para asesor itu juga hasil SAKIP-nya itu juga dijadikan sebagai referensi untuk melihat atau mengisi area penguatan akuntabilitas ini, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu di area akuntabilitas itu adalah yang pertama pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra.
Nah, ini banyak yang bertanya ya, apa namanya, pimpinan yang seperti apa gitu kan, eselon 3 juga pimpinan gitu kan, tapi ya paling tidak eselon 2 lah untuk level dari kepala dinasnya seperti itu. Renstra kan kepala dinas ya untuk level Renstra. Jadi untuk apa namanya, untuk pimpinan di sini ya paling tidak eselon 2 lah, nah seperti itu. Nah, di sini yang D belum ada pimpinan yang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra. C sebagian kecil, kemudian B sebagian besar pimpinan terlibat langsung, yang A seluruh pimpinan terlibat langsung. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Apabila memang pimpinannya masih cuek, ya kita sesuaikan aja apa adanya. Karena nanti hasil ini pun sebenarnya sudah terlihat di evaluasi sakit ya sebenarnya seperti itu. Nanti di apa namanya di evidence-nya itu bisa berupa keterlibatan ini kan adanya rapat, kemudian apa namanya meeting, koordinasi yang melibatkan pimpinan. Seberapa care-nya pimpinan terhadap pelaksanaan akuntabilitas di unit kerja. Untuk evidence yang lebih bagusnya lagi itu bisa berupa notulens ya. Dari notulens itu terlihat apa arahan pimpinan. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, ini pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja. Nah, ini dibagi lagi layering-nya ada 4 juga ya, yang belum ada pimpinan terlibat, sebagian kecil, sebagian besar, dan seluruh. Nah, di sini bisa dilihat apakah PK yang kita tetapkan itu sebenarnya pimpinan itu sudah tahu apa belum sih PK-nya sendiri. Karena mohon maaf, masih ada pimpinan itu yang tidak tahu PK-nya. Jadi PK-nya itu dibuat oleh eselon 3 atau eselon 4-nya, kabak atau kasubag organisasinya. Jadi eselon 2 itu tidak tahu PK-nya apa. Sehingga kalau tidak tahu bagaimana mau mengevaluasi terhadap capaiannya. Nah, seperti jadi masih ada yang seperti itu ya. Jadi maksudnya apakah pimpinan terlibat langsung. Jadi di sana pimpinan itu artinya ada negosiasi pimpinan target berapa yang ingin dicapai oleh organisasi. Apakah pimpinan sanggup untuk target yang seperti ini? Apakah ini terlalu tinggi? Apakah ini terlalu rendah? Nah, di situ ada negosiasi ya, artinya ada koordinasi, ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan PK untuk level unit kerja. Nah, kemudian yang C, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, ini bagaimana peranan pimpinan dalam memantau pencapaian secara berkala? Apakah pimpinan ini care, kemudian mengadakan rapat setiap 3 bulan khusus untuk pencapaian kinerjanya, untuk rapot kinerjanya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Apakah by system, ataukah seperti apa polanya, itu setiap pimpinan itu berbeda-beda. Kemudian ini disesuaikan saja apa namanya metode atau mekanisme pemantauan kinerjanya seperti apa. Kemudian yang D, pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah. Nah, ini layering-nya ada sampai D ya, dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada. Peranan pimpinan hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah. Yang B, pimpinan terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah. Kemudian yang A, pimpinan memahami kinerja serta strategi pencapaian dalam jangka menengah. Nah, seperti itu. Nanti disesuaikan saja. Kemudian yang E, pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi pimpinan terlibat secara langsung. Kalau dia terlibat secara langsung berarti dia mengerti kinerja yang diperjanjikan setiap tahun itu seperti apa. Kalau dia mengerti berarti dia akan melakukan pemantauan sejauh mana kinerja saya sudah tercapai dengan mengumpulkan bawahannya dengan melakukan monitoring pencapaian terhadap target organisasi.
Kemudian yang F, pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara berkala. Nah, ini sama. Ini semuanya saling terlibat ya. Bagaimana dia memahami, kemudian dia melakukan rencana aksinya. Memantau apakah rencana aksinya itu sudah dilakukan. Kemudian yang bagian yang kedua di area akuntabilitas itu terkait dengan pengelolaan akuntabilitas. Nah, yang A terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas. Nah, di sini layering-nya ada D, seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Yang C, sebagian kecil organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM. Yang B, sebagian besar dan seluruh organisasi berupaya. Di sini dilihat apakah SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ini sudah dibekali dengan pelatihan. Nah, pelatihan itu tidak harus dari Menpan ya, Bapak dan Ibu. Kami tidak ada, maksudnya tidak ada persyaratan yang seperti itu. Pelatihan itu bisa saja dengan pelatihan dengan provinsi lain, misalnya ada studi banding atau seperti apa bisa dilakukan. Atau mungkin untuk kabupaten itu di training atau diajar oleh tim asistensinya. Nah, itu bisa juga. Nah, jadi pokoknya bagaimana SDM ini apakah sudah dibekali oleh pelatihan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja. Kemudian yang B, pedoman akuntabilitas. Ya, Ibu. Izin Mbak, di sini sudah jam Ya, zuhur ya? Ya, sudah zuhur. Nanti yang untuk poin-poin 2 pengelolaan akuntabilitas kinerja mungkin bisa disambut setelah istirahat. Iya, oke, siap. Kita tanggung B dan C dulu ya, Bu ya. Setelah itu penguatan pengawasan dan pelayanan publik kita lanjut di jam 1 ya? Iya. Iya, baik. Nanti jam 2 atau setengah 2 nanti Pak Aan ya, biar saya kabarin dulu. Nah, untuk yang B, pedoman akuntabilitas kinerja ini sudah disusun. Nah, ini kita sudah punya pedomannya. Pedomannya bagaimana bagaimana berakuntabilitas ini, bagaimana mengevaluasi, kemudian bagaimana menyusun Renstra, RPJMD, kemudian LKE-nya seperti apa. Nah, itu sudah disusun. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, pemutahiran data kinerja dilakukan secara berkala. Nah, ini bagaimana data kinerja itu di-update terus. Nah, itu secara berkala. Ini ada layering-nya, apakah data kinerja belum update-nya belum dilakukan tuh enggak ya, saya rasa enggak mungkin ya, pasti sudah dilakukan update, tapi ini tergantung seberapa seringnya. Ini ada yang tahunan, ada yang semesteran, triwulan, dan bulanan. Ini disesuaikan saja dengan kondisi di organisasi kita. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sesi yang pertama kita sampai di sini ya, sampai untuk di area akuntabilitas. Nanti saya punya hutang 2 area lagi. Nanti kita lanjut di jam 1. Sekarang kita istirahat dulu, sholat dan makan siang ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.